فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 71 dari Muqaddimah Tawdihil Ahkam. Wala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, wa hadza aslun azim. Ini adalah prinsip yang agung. Tentang apa ini? Al-asl fil asya adalah al-ibahah. Al-asl fil adah al-ibahah. Fil adat, tayyib. Ya dulu ala ma fil islami min samahatin wasa'ah, yang menunjukkan apa yang di dalam agama Islam, yaitu berupa kelapangan. Samahah berarti si kelapangan ya. Banyak kelapangan. Tapi di situ setelahnya ada sa'ah, yaitu kelapangan. Apakah kita katakan samahah, yaitu musamahah, yaitu banyak pemaafan, banyak kelapangan, waharokah, banyak gerakan. Tayyib. Yaitu boleh ini, boleh itu, tidak harus bekerja ini, banyak bidang pekerjaan yang lain, tidak diharamkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Baik. Fal aslu fil uqudi wal muamalat, maka asal dari akad-akad kesepakatan, demikian pula transaction, wal muqawalat, muqawalat menjadi muqawil. Muqawil itu apa itu? Yang di apa itu? Post construction apa? Yang konstruksi bangunan tuh sebagai apa namanya? Oh ini arsitek. Bukan, yang jadi kontraktor. Nah, kontraktor. Ewa. Muqawalat yaitu di bidang konstruksi bangunan. Orang Yaman bilang muqawil orangnya. Iya, muqawalat, bidang construction bangunan. Walittifaqiyat, kesepakatan-kesepakatan. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Thayyib. Al aslu fiha al hil. Asal dari itu semua adalah halal. Malam tastamil ala mafsadah, selama tidak mengandungi kerusakan, tidak mencakupi kerusakan. Wa mafasidul uqud, kerusakan yang ada pada akad kesepakatan itu apa saja? Tarji'u ghaliban, biasanya akan kembali ila salasati umur, kepada 3 perkara. Pertama ar-riba. Ya, lihat apakah transaksinya itu mengandungi riba. Bagaimana gambaran riba? Yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutangan atau pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkan barang atau uang, itulah riba. Baik. Kemudian wal gharar, yaitu membuat salah satu pihak terpedaya atau tertipu. Seperti yang beli kucing dalam karung istilahnya. Baik itu betul-betul jual beli ataukah pernikahan. Kau percaya sama saya aja, pilih yang itu. Wajahnya kan ditutup semua. Nah, dulu apa itu? Sepupu ana yang ngaji ke sufi digitukan sama syekh tarikat dia. Percaya aja lah. Walaupun nggak lihat tapi percaya sama apa kiai aja lah. Ya sudah, dia percaya. Tahu-tahu orang pada kecewa. Macam gini yang kamu pilih. Aduh. Nah, itu gharar, ketertipuan. Kemudian yang ketiga khida', yaitu dari pihak yang menipunya, ya ada penipuan memang, memperdaya. Contohnya memperdaya bagaimana? Yaitu ada kesepakatan, ada surat-surat, engkau tinggal tanda tangan aja. Baca. Tapi dia mungkin apa? Orangnya tahu ini orang yang kalau membaca mungkin letih, lambat, maka dibuat tulisan panjang-panjang dan kecil-kecil. Ya sudahlah, sekilas betul, boleh. Muka surat yang kelima nggak dibaca. Padahal di situ ada kesepakatan yang akan merugikan dia. Ya itu tidak boleh. Memanfaatkan kelemahan salah satu pihak, ini tidak boleh. Wa adillatu hadzal asli kasirah. Dalil-dalil tentang prinsip ini banyak. Minha qauluhu ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian di bumi semuanya, lakum, ya, untuk kalian. Kata para usuliyun, lamnya di sini adalah apa? Lamul ibahah.
yaitu membolehkan untuk kalian, yaitu untuk jenis manusia. Tanpa perlu kita menanyakan mana dalil bolehnya apel, mana dalil bolehnya makan rambutan, mana dalil bolehnya makan durian. Durian dalam Quran tak ada, Bang. Gimana ini? Tak perlu pening. Masuk dalam keumuman ayat ini. Jami'an khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kalau ada yang tanya, gimana kalau kita boleh mencari galian di planet Mars? Mendapatkan permata, dalilnya mana? Karena ayat ini ma fil ardi jami'an. Gimana ya? Ayat bukan hanya satu, ada ayat yang lain. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Langit dan bumi, kalau mampu ke sana, carilah. Mungkin nemu berlian ke apa? Tapi ke sana perlu duit yang lebih mahal dari berlian lagi nanti. Iya, berapa biayanya naik ke sana kalau mampu. Baik. Jadi lamnya di sini lamul ibahah kata usulin, bukan lamul milik. Bukan berarti semua yang kita jumpa langsung jadi milik kita, tapi Allah memubahkan. Adapun secara perinciannya ya kembali ke pengaturan syariat. Kalau kita tahu itu sudah milik orang ya jangan pakai ayat ini. Allah bolehkan untuk saya, bukan hanya untuk engkau tapi jenis manusia. Nah, prakteknya masing-masing sudah dimiliki pemiliknya sendiri-sendiri. Bagi yang belum ada pemiliknya, itu bagi siapa yang menemukan terserah. Wa qauluhu ta'ala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Tanyakan kepada mereka wahai Rasulullah, siapa yang mengharamkan perhiasan milik Allah yang dia keluarkan untuk para hambanya dan benda-benda yang baik yang berupa rezeki. Menunjukkan semuanya itu hukum asalnya adalah halal. Karena ini soalnya soal ingkari. Allah mengingkari siapa yang mengharamkan padahal hukum asalnya adalah mubah. Kemudian al-qaidatu rabi'atu wal ishrun, kaidah yang ke-24. Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah. Si pembuat syariat, kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi ya pembawa syariat, tidak memerintahkan kecuali sesuatu yang untuk melakukan sesuatu yang kemaslahatannya itu murni, betul-betul kemaslahatan total. Aurajihah atau kemaslahatannya bersifat dominan. Kalau yang maslahatnya bersifat total, contohnya apa ya? Yang betul-betul tidak ada kemudaratan. Misalkan apa ya? Si hukum asalnya sholat, puasa, tak ada kemudaratannya kecuali kalau berlebihan. Adapun kalau yang kemaslahatannya bersifat rajihah, kebanyakan ulama mencontohkan apa? Jihad. Mau tidak mau apa? Akan ada keletihan yang melebihi sholat dan puasa. Ada luka boleh jadi, atau kematian, atau cacat, dan seterusnya. Dan Allah sudah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal peperangan itu tidak kalian sukai. Namun boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Dan kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Allah lah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Nah, ini contoh kemaslahatan yang rajihah. Maka ini diperintahkan dan bahkan disukai oleh Allah Ta'ala. Karena maslahatnya lebih besar. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Dan dia tidak melarang kecuali dari perkara yang kerusakannya itu murni. Betul-betul kerusakan total. Contohnya apa ya? Kalau Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, beliau mencontohkan dari sihir. Sihir sama sekali tidak ada kemaslahatannya. Itu adalah kerusakan total. Kemudian menyebutkan beberapa hujah beliau. Kemudian beliau mengatakan kalaupun si penyihirnya mendapatkan suatu keuntungan, tapi dia keuntungan yang terlalu tidak ada harganya dibandingkan dengan apa yang hilang dari dirinya, kata beliau. Apa yang luput darinya. Aurajihah. Kemudian asyarah. Hadhil kaidah ini tasmalu usul syariah wa furu'aha. Kaidah ini mencakupi dasar-dasar syariat dan cabang-cabangnya. Ya, kaidah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in.
Karakter syariat memang seperti ini. Memerintahkan kemaslahatan yang khalisah atau rajihah. Melarang dari mafsadah yang khalisah atau rajihah. Wa haqqullah, ini maktuf kemana kira-kira ya? Tashmalu wa haqqallahi wa haqqa khalqih. Mencakupi hak Allah dan juga hak makhluknya. Iya, Allah tidak menyia-nyiakan hak makhluk. Fama ini apa? Usulul syariah atau ya. Fama amarat bih, apapun yang syariat itu memerintahkan untuk mengerjakannya, minal musalahah gitu kah? Musalahah usuliyah. Kalau musalahah artinya perdamaian. Apakah ada lafaz yang harusnya dibuang atau gimana? Atau masalih al-usuliyah? Ataukah mungkin masalih ya, yaitu maslahah. Entah ini kenapa ada tak marbutoh di sini ya. Al-usuliyah, kemaslahatan yang bersifat mendasar, yaitu prinsipil. Illa, kecuali wa fihi maslahah, dalam keadaan di dalamnya pasti ada kemaslahatan. Dohirnya tak marbutohnya tak perlu ya harusnya. Kal iman, seperti iman. Wal islam, wal ihsan, wa husnil qasdi lillah, dan bagusnya matlamat ilallah, ya kepada Allah. Bitawakkuli wal mahabbah wal khasyah wa ghairiha. Wa kadzalika ma amarat bihi minal furu'. Demikian pula apa saja yang syariat memerintahkan untuk mengerjakannya berupa cabang-cabang syariat, kas-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal hajj, wal jihad, wal amri bil ma'ruf wa ghairiha minal ibadat. Wa misluhu, semisal dengan itu, ma amarat bih, apa yang diperintahkan oleh syariat, minal akhlaqil hasanah, berupa akhlak yang baik, minal adil, berupa keadilan, wasidq, kejujuran, wal bir, kebajikan, wasilah, yaitu menjalin hubungan atau silaturahim, hubungan kekerabatan, wal afaf, menjaga kehormatan, wa nahwiha, dan yang semacam itu, minal akhlaqil fadilah, berupa akhlak-akhlak yang utama. Kama annaha nahat, sebagaimana syariat melarang. Amma yadurru fiddin, dari perkara yang akan menimbulkan bahaya dalam agama. Wal akal, juga akal, wal ird, kehormatan, wal nafas, jiwa, wal mal, harta. Minal kufur, apa saja itu? Berupa kekufuran, wasyirik, wal qatl, pembunuhan, udwanan, tapi pembunuhan karena melampaui batas ya. Udwan yaitu tidak melampaui batas. Adapun kalau pembunuhan fisabilillah sesuai syariat, ini di luar pembahasan, atau qisas, jelas di luar pembahasan yang ini. Wazina, wariba, wal khamr. Summa qad ya'ridu amrun, terkadang menghadang. Amrun, ada suatu perkara yang menghadang kita, ada di hadapan kita, fihi maslahatun wa fihi madarrah. Di dalamnya ada maslahat, juga di dalamnya ada madarrah. Nah, ini harus dipertimbangkan. Wa huna ya'ti babut tarjih. Nah, di sini akan datang bab tarjih. Fa ma zadat maslahatuhu ala mafsadatihi fu'il. Sesuatu yang kemaslahatannya itu melampaui mafsadahnya, maka dia boleh dikerjakan. Apa misalkan? Ibnul Qayyim memberikan contoh, misalkan apa? Khitan, misalkan. Jelas ada mafsadah kan? Anak jadi menangis, berdarah, gatal sekian hari, dan seterusnya. Tapi maslahatnya lebih besar, yaitu untuk kesehatan, biar apa itu? Racun-racun bisa atau najis atau sisa-sisa enzim yang berbahaya tidak tertakung, yaitu air kencingnya itu tidak tertakung di bagian pulfah dan seterusnya. Nah, dengan dihilangkannya itu walaupun semula sakit, tapi apa? Maslahatnya akan dirasakan sepanjang hidup dia. Toh ada kompensasinya kan, dapat duit banyak. Anak-anak itu biasanya. Wa ma zadat mafsadatuhu ala maslahatihi ujtunib. Adapun yang mafsadahnya melampaui maslahahnya, maka dia dijauhi. Seperti khamr misalkan, walaupun ada maslahatnya, yaitu apa? Menghilangkan kesedihan katanya, atau apalah berbagai perkara itu, tetapi mafsadahnya lebih banyak, maka dia dijauhi.
Wa nususu lima taqaddama katsirah. Nas-nas untuk mendukung pembahasan yang telah lampau itu banyak. Fil kitabi was sunnah, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Iya, ini berbagai perintah dan di dalamnya pasti maslahatnya lebih besar atau bahkan murni. Dan Rabbmu telah memerintahkan, qada bi makna wassa wa amara, kata At-Tabari, memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini menunjukkan perintah Allah kepada Nabi hakikatnya adalah kepada semua umat. Asalnya kan qada rabbuka, yaitu mufrad, tapi ujung-ujungnya kepada semua, ta'budu, yaitu kalian semua. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua, amilnya terhapus, ahsinu ihsana, benar-benar berbuat kebajikan. Al-ayat. Wa qauluhu ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, kemarilah kalian, niscaya aku akan bacakan. Ya, ini jawabul amr mabni. Jawabul amr majzum. Alamatu jazmi apa? Hadfu al-waw, hadfu harfil illah. Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, ila qaulihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian untuk kalian melaksanakannya agar kalian bertakwa. Fahadhil ayat al-karimat, maka ayat-ayat yang mulia ini min surati Al-Isra wa min suratil An'am wa ghairiha minal ayat, dan ayat-ayat yang lain, jama'atil amra bi kulli khair, mengumpulkan perintah untuk mengerjakan semua kebaikan, wan nahya an kulli syarr, melarang dari semua keburukan. Tujuannya agar menjadi orang bertakwa, maslahatnya jelas lebih besar, masuk surga, selamat dari neraka. Thayyib. Wa qad qala ba'dul muslihin, sebagian ahli islah yang membawa perbaikan, melakukan perbaikan, mengatakan innal islam mabniun ala, sesungguhnya Islam dibina di atas tahqiqil masalih wa dar'il mafasid, merealisasikan maslahat-maslahat dan menolak kerusakan-kerusakan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qirafi di dalam kitab Anwarul Buruq. Thayyib. Wa huwa hadhil qaidah, inilah kaidah itu. Ilahuna wallahu a'lam.